Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman ya. Jadi kemarin kebetulan saya dapat ikan. Jadi ikan itu selama di pengiriman itu di jalan kurang lebih 5 jam ya. Ternyata itu matanya kabur ya. Jadi keluar bintik-bintik putih dan bisa dibilang seperti katarak ya. Jadi saya akan berusaha untuk mengobati dari ikan yang terkena katarak atau matanya putih ya. Karena saya sayang sekali sama ikan itu, jadi saya akan berusaha untuk mengobatinya ya. Jadi saya mengobatinya, yang pertama saya akan menggunakan daun ketapang. Jadi daun ketapang ini untuk menyegarkan airnya ya. Jadi untuk mencegah menetralkan airnya ya. Dan yang kedua, saya menggunakan garam ya, garam ikan. Jadi garam ikan ini garam khusus untuk ikan ya. Garam ini adalah garam khusus untuk ikan. Dan yang ketiga ini adalah jadi yang ketiga ini akan saya berikan ini untuk pengobatan mata ikan yang kabur atau terkena katarak ya. Oke, kita langsung saja berikan ke akuarium ya. Mudah-mudahan ikannya akan sehat ya, matanya juga akan sembuh seperti sedia kala ya. Karena yang saya sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya. Ada juga ikan saya yang terkena katarak matanya ya. Saya menggunakan ini garam ikan dan daun ketapang ya. Oke, lanjut. Oke, jadi inilah ikannya. Memang sementara saya letakkan di sini. Sebenarnya tempatnya yang besar ini bukan di sini ya. Cuman karena airnya sudah netral dan ikan yang lain pada sehat, makanya saya letakkan di sini terlebih dahulu ya. Takutnya kalau diletakkan di tempat lain kita belum tahu airnya. Karena saya sudah pernah mencoba, itu ikannya mati ya. Jadi saya letakkan di sini supaya dia bisa bertahan ya untuk sementara waktu. Sebenarnya ini bukan tempat seukuran dia ya. Seukuran dia itu tidak cocok karena ini terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil untuk akuarium seukuran ikan 2 kilo ya. Oke, kita lanjut melihat matanya ya. Kita akan lihat matanya. Semoga ikannya tidak berontak ya. Ini bisa dilihat matanya ya. Ini matanya ada berbintik putih. Itu bisa dilihat. Ini ukuran 2 kilo ya. Ukuran 2 kilo itu bisa dilihat matanya. Dia ada keputih-putihan ya, agak kabur ya. Oke, kita lihat sebelahnya supaya teman-teman tidak penasaran ya. Sebelahnya seperti apa, kita putar dulu ikannya. Ini tempatnya terlalu kecil ya untuk seukuran ikan sebesar ini ya. Ini hanya untuk sementara karena saya takut mati. Nah, ini matanya yang sebelah sini agak
putih juga ya. Jadi ini agak putih juga ya. Ternyata, tapi yang sebelah kiri ini tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah. Jadi bisa lihat teman-teman bisa lihat untuk sebelah kiri ya. Kita putar ikannya lagi, mudah-mudahan tidak berontak ya, karena ini saya sendiri baru dapat baru sehari semalam di sini. Tuh untuk matanya dia tidak terlalu untuk sebelah kiri ya, cuman sudah ada putihnya ya. Tuh bisa dilihat ya, sudah agak putih ya. Ini seberat 2 kilo ya. Dan kita lihat sebelah kanan ya, kita lihat sebelah kanan. Karena tempatnya terlalu kecil ya. Nah ini bisa teman-teman lihat matanya agak putih ya di bagian tengah-tengah, agak putih, kasihan lihatnya ya. Saya akan berusaha untuk mengobatinya, karena kalau dibiarkan lama kelamaan dia akan mati kalau dibiarkan. Jadi inilah kondisi mata ikan toman ini. Ini bisa dilihat matanya, kasihan ya. Ini seberat 2 kilo ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita kasih daun ketapang. Kita cukup letakkan daun ketapang di sini untuk menetralkan airnya. Dan yang kedua kita kasih garam ya. Kasih garam secukupnya aja ya. Kita kasih garam. Ini garamnya. Ini adalah garam ikan ya. Ini adalah garam ikan. Kita letakkan di sini ya. Kita taburin. Oke, kita lanjut kasih untuk obatnya ya, untuk obat ikan. Ini di sini keterangannya untuk semua jenis ikan ya. Ini aturan pakai untuk pencegahan 5 sampai 100 mili untuk 50 sampai 100 liter air ya. Untuk pengobatan 10 sampai 20 mili untuk 50 sampai 100 liter air ya. Pemakaian berlebihan tidak membahayakan ikan. Ini warnanya dia agak ke ungu ya, agak ke ungu-unguan seperti air seperti warna terong ya. Oke, kita lanjut. Kita kasih sedikit saja ya. Bisa dilihat untuk perubahan pada airnya. Bukannya ungu ya, hijau. Bisa dilihat untuk perubahan warna airnya setelah kita kasih ini. Oke, sudah cukup. Jadi mata ikan ini dia bisanya kabur, bisa jadi kemarin karena di perjalanan mungkin airnya bisa panas karena suhu yang sebelumnya tidak sesuai dengan
suhu yang di dalam kendaraannya. Karena untuk mengobati mata yang kabur seperti ini, kita bisa mengganti airnya, kita ganti air yang baru ya. Bisa juga disebabkan oleh air. Jadi kalau dia matanya kabur, kita bisa memindahkan ikan ke air yang baru ya, atau kita ganti airnya ya. Ini di sini bukan disebabkan karena air ini. Ini disebabkan di perjalanan ya. Di perjalanan mungkin suhunya terlalu panas sehingga matanya bisa kabur ya. Jadi buat teman-teman, kalau matanya kabur terkena katarak, jangan panik ya. Yang pertama solusinya kita ganti airnya. Kita ganti airnya. Kenapa ikan ini sebesar ini saya letakkan di akuarium ini? Karena di sini saya udah ada 3 itu ikannya pada sehat ya. Karena ikan ini baru 1 hari. Memang sebelumnya memang matanya kabur itu karena di perjalanan. Jadi ikan ini matanya kabur di perjalanan. Makanya saya akan obati dia di dalam sini ya. Mungkin nanti setelah dia sembuh akan saya pindahkan ke lokasi yang lebih lebar ya. Karena tempatnya ini terlalu kecil ya. Jadi saya juga kasihan lihatnya. Ini ikan seberat 2 kilo ya. Ya alhamdulillah untuk ikan-ikan saya di sini pada sehat ya. Ini yang di atas. Jadi di sini ikannya pada sehat ya. Jadi untuk teman-teman yang matanya kabur atau terkena katarak, nggak usah panik. Solusinya ganti airnya, terus dikasih daun ketapang, garam ikan. Ini bisa didapatkan di toko-toko ikan hias ya. Ini biasanya banyak ya. Ini untuk semua ikan ya. Untuk semua ikan ya, semua jenis ikan ya. Ya kita berharap 2 atau 3 hari ke depan bisa matanya bisa sembuh ya, bisa seperti biasanya. Jadi ini juga ada cacat sedikit, jadi untuk warnanya dia ini warnanya gimana ya, warna ikan ini tidak terlalu terang ya warnanya. Ini memang ada cacat ini bagian sini, dan siripnya juga ada sedikit cacat. Jadi mudah-mudahan ikan ini bisa sembuh ya. Biasanya ikan seperti ini kalau kita baru dapat, dia belum mau makan. Dia mau makan minimal itu 3 atau 4 hari. Karena apa? Karena stres. Kita menghadapi ikan stres ini memang lumayan panik ya. Stres saya juga tadinya panik juga kalau dapat ikan, terus saya simpan kok belum mau makan 1 hari 2 hari. Memang kalau untuk ikan-ikan ini dia stres. Dari pengalaman saya biasanya 3 sampai 4 hari dia baru mau makan ya. Jadi ikan ini di sini baru 1 malam. 1 malam. Ikan ini baru 1 malam di sini. Jadi mudah-mudahan 2 atau 3 hari matanya bisa pulih ya. Mungkin itu saja. Yang hobi dengan ikan-ikan predator seperti saya atau ikan yang lainnya, dan saya juga untuk aquascape sama ini
semua pada sehat ya. Ini semua pada sehat. Ini saya tutupi karena agak gelap ya. Nah, bisa dilihat itu pada sehat ikannya. Jadi untuk air, untuk kolam ini ya, untuk akuarium ini sudah 4 bulan belum saya ganti. Sudah 4 bulan belum saya ganti. Alhamdulillah aman-aman saja ya. Dan airnya juga masih jernih. Dan tumbuhannya juga, memang kalau tumbuhan ini saya kurang memberi pupuk ya. Inilah, kalau ikan-ikan ini saya dari kecil ya, dari kecil memelihara ini sampai dia sebesar ini. Ini untuk sementara airnya agak keruh ya, karena kita beri obat tadi ya, kita beri obat ini, makanya agak keruh ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting ikannya sehat ya, yang penting ikannya sehat. Sepertinya dia masih beradaptasi. Ini tidak ini masih kenyang, makanya tidak mau mengejar tangan. Biasanya kalau dia lapar, kita seperti ini aja dikejar sama dia. Ini kalau ikan yang besar ini pernah menyambar tangan ya, sampai untung nggak putus ya, sampai luka lumayan parah ya orangnya. Jadi ikan yang besar ini pernah menyambar tangan ya. Jadi memang kalau untuk anak kecil berbahaya ya. Makanya kalau untuk ikan-ikan seperti ini harusnya ditutup ya, harusnya ditutup supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini ikan saya ini tidak saya beri tutup karena memang dia sudah jinak ya, dan dia juga sudah tidak mau lompat. Kebanyakan orang bilang katanya ikan kok nggak lompat Pak. Ini saya sudah dari kecil, makanya dia nggak mau lompat. Jadi kalau untuk yang besar ini sepertinya dia baru beradaptasi ya, baru beradaptasi di lingkungan yang baru ya. Inilah yang masih kecil. Memang saya beri daun ketapang, ini airnya tidak terlalu jernih ya. Ini saya memelihara ini memang dari kecil semua, dari segini setelunjuk sampai seukuran ini. Jadi kalau untuk toman ini, kalau memang kita mengkasih makanannya rutin, itu cepat besarnya. Ini usianya sekitar 3,5 bulan ini ya, dari segini ya, 3,5 bulan. 3,5 bulan. Kalau yang ini kurang lebih sekitar ini sekitar 4 bulan ya. Kalau yang itu sekitar 4 bulan, 4,5 bulan lah ya, yang besar itu. Ikan-ikan ini masih pada kenyang ya, cuma kalau yang besar emang belum mau makan. Oke, buat teman-teman itu aja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Jadi mohon dukungannya dengan cara di like, share, dan subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial terbaru ya. Tuh bisa dilihat ikan yang di atas, sepertinya mencari makan dia ya.
Tuh bisa dilihat. Ini saya memelihara dari kecil ya. Jadi untuk ikan-ikan ini saya beri makan itu khusus ikan lili ya, anakan ikan lili. Memang dia dari kecil saya beri makanan anakan lili. Jadi untuk pemberian makan itu lumayan ya. Untuk pemberian makan lumayan. Pernah saya kasih jangkrik itu tidak mau. Jadi dia ini kalau untuk toman seperti ini makanan yang hidup ya, ikan-ikan yang hidup. Saya pernah kasih ikan yang mati, itu dia tidak mau makan ya. Tapi kalau menurut pengalaman itu tergantung kebiasaan ya. Mungkin kalau sebelumnya dia dibiasakan kasih ikan mati ya mungkin dia mau ya. Karena ikan-ikan yang punya saya ini saya beri makanan hidup terus ya, anakan lili. Jadi saya beri anak lili. Oke, sekian saja. Terima kasih ya yang sudah mampir ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.